Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 10 November 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, dan baru saja kita membaca dan mendengarnya, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi masih beranggapan bahwa kerajaan Allah itu merujuk ke tempat dan keadaan tertentu, sebagaimana gambaran kerajaan pada umumnya. Sehingga bisa dimaklumi bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu
bertanya soal waktu kedatangan kerajaan Allah tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk tidak hanya menyadari kehadiran Yesus Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dengan selalu bersyukur atas anugerah hidup yang telah kita terima, tulus hati dan penuh sukacita dalam melayani, berani kritis dan bersuara untuk menolak hal-hal yang tidak baik atau yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebenarnya kita sedang ikut menghadirkan kerajaan Allah. Menyadari, menerima dan menghidupi ajaran Yesus sama artinya dengan masuk dalam kerajaan Allah dan ikut memperluas kerajaannya, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun dapat merasakan dan menikmati nilai-nilai Kristiani yang sangat universal itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka menjadi sangat jelas bahwa kerajaan Allah bukan satu tempat yang ada dalam ruang dan waktu, bukan suatu kekuasaan yang lengkap dengan perangkat-perangkat pendukungnya, tetapi kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah meraja dalam kehidupan kita. Maka kalau di dalam keluarga, sang suami, istri, anak-anak, keluarga itu selalu hidup rukun, damai, saling mengasihi, saling melayani, selalu hidup dalam damai sejahtera, maka dalam keluarga itu ada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sungguh terwujud dalam keluarga itu. Bila mana di satu kombas, umatnya selalu kompak, bersatu. Kalaupun ada riak-riak atau persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi dapat diselesaikan dalam semangat saling kasih satu sama lain, maka di situ sungguh hadir dan terwujud kerajaan Allah. Bila mana di suatu paroki selalu hidup dalam damai, sesama umat saling memperhatikan, saling mengasihi, ada kesatuan gerak antara semua komponen yang ada dalam paroki itu, dan semua yang hidup dalam paroki itu semakin mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Meskipun ada banyak persoalan yang dihadapi, tetapi persoalan itu justru semakin membuat kekompakan persaudaraan dari umat semakin bertumbuh dan berkembang. Umat semakin dihantar untuk menghayati dan menghidupi nilai-nilai Injil. Maka di situ hadir kerajaan Allah dalam paroki itu. Tetapi di mana ada orang atau umat yang mau jalan dengan pikirannya sendiri, mau mementingkan dirinya sendiri, egoisme dan sebagainya, maka di situ tidak terwujud kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak supaya dalam seluruh kehidupan kita, kita sungguh-sungguh menciptakan, mengusahakan, dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Dan bila mana nilai-nilai kerajaan Allah itu kita sungguh hidupi dalam seluruh karya panggilan hidup kita masing-masing,
maka kita dalam kapasitas kita masing-masing ikut berjuang untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, dengan kapasitas kita masing-masing lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, mari kita berlangkah bersama, saling bergandengan tangan untuk berjuang, mewujudkan, memperjuangkan, dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita, sehingga orang semakin dihantar untuk bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.